menyampaikan firman Tuhan, dan pada saat ini saya mengambil tema yaitu guard your heart, artinya menjaga hatimu. Ayat-ayat firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hati ini dalam KBBI artinya tempat penyimpanan perasaan dan pikiran. Jadi kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dalam bahasa King James Version dikatakan, keep thy heart with all diligence. Jagalah hatimu dengan ketekunan. Diligence artinya ketekunan, giat. Jadi kita perlu menjaga hati kita dengan giat, dengan tekun. Supaya kenapa? Karena dalam hati kita ini ada kehidupan. Nah, kemudian alasan kita harus menjaga hati. Mengapa kita harus menjaga hati? Yang pertama, karena dari dalam hati timbul semua pikiran jahat. Dari dalam hati kita ini ada pikiran-pikiran jahat yang akan timbul ketika kita tidak menjaga hati kita. Seperti contohnya Kain. Saya ambil dari toko Alkitab Kain. Dia tidak menjaga hatinya ketika persembahan yang diberikannya kepada Tuhan, Tuhan tidak mengindahkan atau Tuhan tidak menerima persembahan tersebut. Hatinya tercemar, dia tergoda sehingga dia merancangkan hal yang jahat kepada adiknya Habil. Nah, ini alasan pertama kenapa kita harus menjaga hati. Karena dalam hati kita ini akan timbul pikiran jahat ketika kita tidak menjaga hati. Jadi harus jaga hati. Haleluya. Kita akan kirim kanan, jaga hati. Jaga hati. Jaga hati, jaga mata. Nah, Matius 15 ayat 19 di sini dijelaskan bahwa dalam pikiran kita akan timbul pikiran jahat, yaitu pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itu berasal dari hati. Kemudian slide berikut. Yang kedua, kenapa harus menjaga hati? Karena di dalam hati kita Roh Kudus berkata. Kita lihat ayat referensinya dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan aliran-aliran air hidup ini yaitu Roh Kudus. Ketika Tuhan menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang Tuhan maksudkan supaya dalam hati kita ini terpancar aliran-aliran air hidup. Makanya kita perlu menjaga hati. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan katakan, tubuhmu bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Tuhan bersemayam atau Tuhan bertata dalam tubuh kita. Apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Amin. Kemudian slide berikut, bagaimana cara menjaga hati? Ada 2 poin yang saya ambil dalam kita menjaga hati. Cara untuk menjaga hati. Yang pertama, menyimpan janji Tuhan. Kita boleh lihat dalam Mazmur 119 ayat 11. Di situ katakan bagaimana seorang raja Daud, dia bilang bahwa janji-janjimu yang harus kusimpan. Coba kita lihat di slide berikut. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi ketika kita mau menjaga hati, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyimpan janji Tuhan. Karena janji Tuhan ini, firman Tuhan katakan janji ini berupa ketetapan Tuhan, dan firman Tuhan itu seperti pelita. Pelita kalau ditaruh di tempat yang gelap maka akan terang. Begitu pun dalam kehidupan kita, ketika kita menaruh firman Tuhan dalam hati kita, kita menyimpan janji Tuhan, maka hati kita akan bersih dari hal-hal yang jahat. Haleluya. Kemudian yang kedua, kembali ke slide berikut. Hiduplah dalam roh. Kita lihat dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita, yaitu hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita supaya apa? Kita mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 8, di situ dikatakan bahwa ketika Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus yang akan membantu kita, Dia akan memampukan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat, karena Roh Kudus adalah Roh yang suci.
Amin. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi kita perlu hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Jadi kuncinya bagaimana tadi kita harus menjaga hati, dan kenapa kita harus menjaga hati? Kesimpulannya di situ bahwa kita harus terus berjuang untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus bertekun terus untuk menjaga hati kita dengan dua hal ini. Bagaimana kita harus menjaga hati? Yang pertama, menyimpan janji Tuhan dan hidup dalam Roh. Karena itu yang akan menentukan kita sehingga kita bisa menjaga hati kita. Haleluya. Slide terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jesus love you. Tuhan Yesus mengasihi.